wabarakatuh. Nama saya Ayu Hairatunisa dari semester 4 kelas B Universitas Ma'arifat Simulasi Sidoarjo. Saya akan menjelaskan tentang analisa amonium. Pertama, perbedaan amonia dan amonium. Yang pertama, perbedaannya itu dari rumus kimianya. Yang amonia ini NH3 sedangkan amonium NH4. Yang perbedaannya ada di hidrogennya, yang amonia ini hidrogennya 3 dan sedangkan amonium hidrogennya 4. Kemudian mampu menggambarkan struktur kimia amonia dan amonium. Sebentar. Oke, saya akan gambar di sini. Oke, seperti ini. Yang ini amonia dan yang ini amonium. Kemudian menjelaskan asal-usul amonia dalam perairan khususnya air sungai. Asal amonia yang berada pada air sungai itu berasal dari air seni dan tinja, juga dari oksidasi zat organik secara mikrobiologi yang berasal dari alam atau air buangan industri dan penduduk. Kemudian bahaya amonia. Bahaya amonia. Amonia ini kan dalam strukturnya kan NH3 yang merupakan zat racun. Dan apabila dalam perairan itu terdapat beberapa kadar amonia dalam miligram per liter, itu merupakan bentuk racun bagi kehidupan di perairan tersebut. Terutama pada ikan. Itu akan menyebabkan kematian. Kenapa menyebabkan kematian? Karena amonia ini dapat mengurangi oksigen yang berada di perairan, begitu. Makanya ikan ini bisa mati, ikan-ikannya dalam perairan tersebut. Kemudian prinsip analisis amonia. Reaksi Nessler yang direaksikan dengan amonia dalam larutan basah akan membentuk dispersi koloid yang berwarna kuning coklat. Kemudian mampu menjelaskan prosedur analisis amonia. Oke, yang pertama prosedurnya, siapkan alat dan bahan. Yang kedua itu dipipet 25 ml sampel dalam Erlenmeyer, yang kemudian ditambah 1 ml reagen Nessler, kemudian ditambah 1,25 ml garam signet, kemudian dihomogenkan lalu didiamkan 10 menit. Setelah didiamkan 10 menit dibaca spektrofotometri. Hasil absorpsi dari spektrofotometri ini dibaca pada kurva kalibrasi. Kemudian mahasiswa mampu membuat larutan induk amonia. Larutan induk amonia ini kan asalnya dari serbuknya ini kan nggak ada kan, jadi kita buatnya NH4Cl, makanya sampai membuat rumus. Oke. Saya sudah hitung di sini pembuatannya seperti ini. Ini kita cari ininya dulu, baru kemudian kita menghitung ini dan didapatkan sekian 0,074. Kemudian mahasiswa mampu membuat larutan seri standar amonia. Oke, ini saya beri contoh yang 2 ppm saja sebanyak 10 ml. Contohnya seperti ini. V1 kali M1, V2 kali M2 diketahui sekian 10 ml atau sekian didapatkan 0,2 ml. Kemudian mahasiswa mampu membuat kurva kalibrasi. Oke, membuat kurva kalibrasi. Pertama kita membuat larutan standar terlebih dahulu. Kemudian kedua kita menghitung absorbensi. Yang ketiga kita baru membuat kurva kalibrasi. Yang nomor 10, mahasiswa mampu melakukan perhitungan kadar atau konsentrasi amonium pada sampelnya. Perhitungan kadar ini dengan rumus Y sama dengan AX plus B. Yang Y ini merupakan absorbensi,
X-nya ini konsentrasi, A-nya itu gradien garis, kemudian yang B-nya itu konstanta. Seumpamakan contohnya seperti ini. Ini perhitungannya contohnya seperti ini. Seperti itu. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tentang batas maksimum kadar amonium dalam sumber air. Menurut PP Indonesia itu tentang kadar kualitas air tentang kadar kualitas air itu batas maksimumnya 0,5 mg per liter. Kenapa batas maksimum 0,5? Jika batas maksimum di atas 0,5 itu dianggap sebagai air yang sangat tercemar, air yang kayak gak ada gak ada kehidupan, cuma ada organisme kayak bakteri-bakteri gitu. Jadinya seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.